Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefti Anggraini, guru kimia dari SMA Negeri 1 Streseh, Kabupaten Sampang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2300192218710. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor pendaftaran ujian 20242222112 dengan materi ajar Asam Bahasa kelas 11 menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberi kesempatan bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya ya. Untuk itu sebelumnya Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Adelia, Adi Kusuma, Hadir. Afrika Putri, Hadir. Alvinil Khaira, Ada. Nur Haliza, Ada. Siti Hasanah. Ada. Alhamdulillah semua masuk ya. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ingin tanya motivasi kalian belajar materi hari ini. Motivasi kalian belajar kimia itu apa? Motivasinya biar paham. Masa depan, untuk masa depan. Suka kimia. Nambah ilmu. Tadi tanya adalah kehidupan sehari-hari. Kimia merupakan ilmu yang berada di apa? Iya, ilmu kimia itu tidak lepas dari kehidupan kita. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu ingin kalian
pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Ya. Ya. Sekarang Ibu minta salah satu siswa membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Silakan Vicky. Silakan Vicky. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui diskusi peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dan macam-macam indikator alami. Yang kedua, melalui penyelidikan peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis sifat asal basa menggunakan indikator alami dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu menerapkan konsep asal basa dalam kehidupan sehari-hari. Dari tujuan pembelajaran tersebut, yang pertama itu kita akan mengetahui apa pengertian dari indikator. Selain itu macam-macam indikator. Ya, tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu kita dapat mengidentifikasi dan menganalisis sifat asam basa dari beberapa langkah menggunakan indikator. Nah, itu indikator alami dan indikator buatan. Yang ketiga, dengan diskusi kita dapat menerapkan konsep asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya asam basa. Itu masuk ke materi kimia. Mungkin ada yang masih ingat apa itu asam? Ya, apa tadi? Lakukan yang rasanya mahal. Sesuatu yang rasanya asam. Kemudian apa lagi? Yang kalian ketahui tentang asam? Asam sama kecut sama. Apa lagi? pH-nya. pH-nya Merah sampai dari kuning ke merah. pH-nya itu kalau asam di bawah 20. Ya. Kalau basa di atas 20. Ciri-cirinya basa apa? Deterjen. Wah, ini ciri-cirinya. Tidak memiliki rasa. Baik. Rasanya Tidak berusaha. Ya. tujuan dari licin biasanya. Ya, itu ciri-ciri asam dan basa. Untuk lebih jelasnya, Ibu tayangkan beberapa video nanti di situ ada beberapa contoh asam dan basa. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali zat yang merupakan senyawa asam dan basa. Contohnya, lemon dan air aki yang merupakan contoh senyawa asam, atau sabun dan sirih yang merupakan contoh senyawa basa. Untuk senyawa asam, apabila kita cicipi akan terasa asam dan akan terasa kesat di tangan. Sedangkan untuk senyawa basa, jika kita cicipi akan terasa pahit dan terasa licin ketika mengenai tangan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenali zat asam dan basa? Apakah harus kita cicipi dan kita pegang? Nah, untuk mengenali suatu zat bersifat asam atau basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi atau memegangnya, karena akan sangat berbahaya. Nah, sudah ya, itu
lingkungan asam dan basa. Nah, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa, yaitu kertas lakmus, indikator universal yang bisa berupa kertas strip dan indikator larutan, serta indikator alami yang bisa diperoleh dari tanaman di sekitar kita. Kertas lakmus adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, tadi sudah dikumpulkan beberapa contoh indikator alami dan buatan. Indikator buatan apa saja? Kertas, lakmus ada juga. Untuk mengidentifikasi pH, mengecek pH dan zat. Nah, tadi indikator buatan. Sekarang indikator alami apa saja? Pestisida tersebut memang gunanya untuk membunuh tapi ada efek samping dari penggunaan pestisida tersebut jika dipakai secara berlebihan akan menimbulkan yang namanya polusi tanah. Nah, ini saya angkat video, jadi nanti kalian analisis dari video tersebut. 38,3% penduduknya yang bekerja di sektor pertanian. Peningkatan sektor pertanian memerlukan berbagai sarana yang mendukung agar dapat dicapai hasil yang memuaskan, antara lain alat-alat pertanian, pupuk, juga bahan kimia yang termasuk di dalamnya adalah pestisida. Asosiasi Industri Perlindungan Tanaman Indonesia mengemukakan, dari 1.000 petani, hanya kurang dari 10 petani yang telah menerapkan pola pemakaian pestisida secara benar. Padahal, apapun jenis pestisidanya, dalam bentuk apapun, bagaimanapun pestisida itu dikemas, semua pestisida beracun bagi manusia. Nah, bagaimana sih pestisida dapat meracuni manusia? Nah, itu tadi sedikit tayangan tentang pestisida, bahaya penggunaan pestisida secara berlebihan bagi manusia. Ya, apa saja? Musik, Ini. masalah
video keempat tentang pencemaran tanah. Efek samping juga dari penggunaan pestisida pada tanah. Mana ya? Ini. Nah, ini cara penggunaan pestisida pada padi ya. Kita di padi ya. Ya, lumayan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Jadi orang yang menggunakan alat semprot untuk menyemprot pestisida tersebut minimal dia harus pakai minimal seperti itu. Tapi kebanyakan mereka tidak memakai alat pengaman. Jadi nanti efek sampingnya mungkin pusing karena berhirup, sesak, dan bisa gatal. Sekarang kita lihat sifat dari pestisida. Sifat larutan pestisida itu asam atau basa? Untuk lebih jelasnya, nanti kita cek apakah pestisida tersebut bersifat asam atau basa. Jadi setelah ini kita melakukan yang namanya praktikum. Ya, praktikum untuk menguji pH dari atau sifat asam dan basa dari pestisida tersebut. Sekarang silakan gabung ke kelompoknya Sekarang ibu bagikan LHPD-nya ya. Iya. Silakan buka LHPD-nya. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan anggotanya. Metode penggunaannya sudah ada, materinya sudah ada. Silakan dibaca. Langsung ke orientasi masalah. Nah, di situ ada ya, di sini ada artikel yang judulnya separuh lahan pertanian ditebas rusak akibat pestisida. Jadi pestisida itu mencemari tanah. Ya. Masalah yang akan kalian cari solusinya itu tentang lahan pertanian yang tercemar akibat pestisida. Ya. Nah, ini silakan didiskusikan dengan kelompoknya.
mengikuti Kayak akan nutrisi mengandung bahan organik, memiliki ketahanan dan kelembapan yang baik. Nah, sudah? Sambil lalu ada satu siswa yang menulis, ada beberapa siswa lainnya untuk ambil alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktek. Bisa nggak? Tadi mau apa ya? Nih. Kalau di pensilnya pakai air biasa. Masih bunga telah. Oh iya, hijau botol. Iya, hijau. Hijau apa ya? Hijau botol. Oh, ini tidak bisa hitam. Ini yang hijau botol. Terus ini bagaimana Kak aduk boleh? Siap. Ibu jadi super. Sama-sama dimasukkan. Merah dulu. Bukan. Tidak tahu. Berubah. Iya. Tidak. Iya berubahnya ya. Tidak. Ini merah awalnya terus berubah jadi tidak menetap. Saya biru berubah merah. Jadi merah. Maafkan. Dipegang gitu loh. Ini juga.
Dari sana, dari sana. Ya. Ibu pakai perak. Sama. Sampel satu, yang kuning ya ada. Saya merah jadi apa? Biru. Sampel satu kuning ya. Saya biru tapi. Itu nggak sih nomor 5? Kampusnya kalau biru jadi merah. Sampel 2. Ah, 5. merah jadi biru. Sampel 2 pH-nya 5. Dan sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari praktikum yang sudah kalian lakukan tadi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya ada di atas Syarifani sebagai moderator dan teman saya Amin Fairah sebagai pemateri. Omar Rofiatan sebagai pemateri. Saiful Sabidi sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami, percobaan indikator alami dan indikator buatan. Berikut materi akan disampaikan. Oke, kita lanjut ke indikator berikutnya, yakni kita menggunakan indikator buatan. Pada sampel pertama, kita menggunakan kertas lakmus merah dan biru, yang dimana kita menggunakan pestisida jenis yang tadi, yang sampel pertama. Warnanya itu, pestisidanya itu agak sedikit apa? Ya, agak sedikit putih, agak putih kental. Nah, ketika ditempatkan oleh kertas lakmus merah, sampel pertama, kertas lakmusnya tetap berwarna merah, dan ketika ditaruh kertas lakmus warna biru, kertas lakmusnya berubah menjadi warna merah. Maka dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel pertama memiliki sifat asam. Dan juga pada derajat pH-nya kita menggunakan kertas universal untuk mengecek derajat pH-nya, kami mendapatkan IPH 6 untuk sampel pertama. Kemudian pada sampel kedua, kertas merah itu tetap berwarna merah, kertas lakmus merah tetap berwarna merah ketika dicurahkan pada sampel kedua, dan kertas lakmus biru juga berwarna menjadi merah ketika kita curahkan ke sampel kedua. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa sampel kedua sifat larutannya itu asam. Dan ketika kita mengecek di kertas universal untuk mengetahui jumlah pH-nya, kami mendapatkan pH 6. Gimana? Oh ya, pH 5, di mana dapat disimpulkan bahwa sampel kedua lebih asam atau tingkat keasamannya lebih tinggi daripada sampel pertama. Jadi bisa dibilang sampel pertama ini hampir mendekati netral. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himatul Hukma dari kelompok 4, izin bertanya. Tadi kan kelompok 1 sudah memberikan sampel yaitu bunga sepatu sama bunga tulang. Nah, pertanyaan saya, apakah semua tanaman itu bisa dijadikan indikator alami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham untuk kelompok 1 pertanyaan dari kelompok 4. Apakah semua tanaman, jenis tanaman atau bunga bisa digunakan sebagai indikator alami? Oke, Sebelumnya izin menjawab untuk kalimat Hukma. Untuk hampir seluruh tumbuhan atau tanaman yang memiliki pigmen warna itu bisa digunakan sebagai indikator. Cuma tetap saja kita juga perlu mengetesnya. Gimana cara kita mengetesnya? Yaitu tadi dengan meneteskan larutan asam ataupun larutan basa kepada pigmen warna yang dihasilkan oleh suatu tanaman atau suatu tumbuhan, bunga atau kayak gitu ke larutannya tadi. Kayak kita harus netesin larutan yang bersifat asam, kayak misalkan jeruk nipis ataupun sabun yang bersifat basa ke larutan dari tanaman tersebut. Jadi kita lihat dulu apakah pigmen
warna yang dihasilkan dari tanaman tersebut itu bisa berubah atau tidak. Contohnya seperti kalau ungu, itu kan awalnya kan warnanya airnya kan ungu. Kalau misalkan kita rebus, nah itu nanti kalau misalkan kita teteskan cairan asam, apakah warnanya bakal berubah atau enggak? Kalau misalkan berubah, berarti dia bisa dijadikan indikator. Tapi kalau tidak, berarti tidak bisa dijadikan indikator. Berarti kesimpulannya itu enggak semuanya. Ya, tapi hampir semuanya, hampir semua tumbuhan yang memiliki pigmen warna. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang identifikasi sifat dan pH pestisida dengan indikator alami dan buatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurhalisa sebagai moderator, saya Sirin Nabila sebagai pemateri, saya Vika Putri sebagai pemateri, saya Dia sebagai pemateri. Baik, kita lanjut membahas tentang materi yang sudah saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah hasil percobaan indikator alami. Pertama, bunga sepatu yang ditetesi hibridis akan berwarna merah terang, yang sebelumnya berwarna merah gelap. Yang kedua, indikator bunga sepatu yang ditetesi oleh air sabun akan berubah warna menjadi hijau gelap. Lalu warna indikator bunga terang sebelum ditetesi jeruk nipis biru gelap dan sesudahnya adalah ungu terang. Sedangkan yang ditetesi air sabun sebelumnya adalah berwarna biru gelap dan sesudahnya berwarna hijau muda. Sifat larutan yang ditetesi oleh jeruk nipis bersifat asam dan larutan yang ditetesi oleh air sabun bersifat basa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk sampel yang pertama itu pH-nya 4. Ya, untuk sampel yang kedua pH-nya 6. Nah, pertanyaannya di sini sampel yang digunakan itu untuk praktikum itu apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sana. Kak, boleh sedikit dinalikan nggak sekarang? Ya. Sampel pertama itu pestisida berwarna kuning. Sampel kedua pestisida bening. Terima kasih. Sudah, itu saja. Kita menggunakan sampel pestisida dengan beda merek ya. Kita nggak bisa nyebutkan mereknya apa. Yang jelas ada perbedaan warna. Sampel pertama berwarna kuning, sampel kedua berwarna kuning. Ya. Jadi dua sampel itu dengan merek yang berbeda dan warnanya juga berbeda. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah. Silakan duduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diskusi sudah kalian lakukan, sekarang tinggal kalian mengerjakan podcast ya. Ibu kirim linknya ke grup ya. Silakan duduk jalan. Jadi nanti dari hasil podcast itu kalian akan mendapatkan nilai ya. Akan
kita buat kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan lakukan hari ini. Silakan Alvin boleh maju ke depan untuk membuat kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amina Khairah akan menyampaikan kesimpulan terkait materi yang kita dapatkan pada hari ini. Materi yang kita dapatkan hari ini adalah yang pertama, kita mempelajari tentang berbagai macam jenis indikator. Ada indikator alami dan ada indikator buatan. Indikator alami dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita, seperti contohnya pada bunga telang dan bunga sepatu. Kemudian kita juga melakukan praktikum yang dimana kita menggunakan indikator buatan. Indikator buatan tersebut digunakan untuk menentukan suatu pH atau derajat keasaman dari setiap larutan atau suatu larutan. Dan yang terakhir, kita juga mengetahui bahwa tingkat keasaman pestisida itu dapat berpengaruh kepada tanah apabila digunakan secara berlebihan, karena kebanyakan pestisida itu bersifat asam, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada tanah apabila diberikan secara berlebihan. Oke, itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kali ini dan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan kalian tadi, Alvin, pestisida bersifat asam itu akan dapat merusak tanah, kesuburan tanah. Kalian tahu hujan asam? Ya, hujan asam. Efek samping dari hujan asam merusak tanaman. Iya, jadi apapun yang bersifat asam, karena sifat asam itu salah satunya apa? Sifat asam korosif. Ya, benar sekali. Sifat asam itu bisa merusak di pestisida, sel hidup pada makhluk hidup, makhluk hidup bisa manusia, bisa tumbuhan, hewan. Jadi sebisa mungkin memang penggunaan pestisida itu baik untuk membunuh hama, tapi jika digunakan secara cukup sesuai dengan takarannya, akan merusak atau akan menimbulkan polusi pada tanah atau pada lingkungan sekitar jika penggunaannya secara berlebihan. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang kekuatan asam basa, di mana nanti di materi tersebut kita akan menghitung pH, derajat keasaman dari suatu larutan. Ya, cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Doa besar. Ibu Ahine, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.